Lupakan saja masa lalu, nikmati saja hari ini, serahkan saja masa depan kepada Tuhan. Dengan sebab engkau selalu meratapi masa lalu dan menakuti masa depan, engkau kehilangan kenikmatan hari ini. Carilah, larilah yang kencang, wahai kekasihku. Jangan sering menoleh ke belakang, nanti engkau akan tertinggal. Kijang itu larinya lebih kencang dari macan, tetapi akhirnya tertangkap juga karena kijang terlalu sering menoleh ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'ina ma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Tadi dalam tilawatul Quran sebelum acara dimulai dibacakan yang isinya adalah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhira wa dzakarallaha katsira. Saya terjemahkan dulu ke dalam bahasa Indonesia supaya kita paham. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam pribadi Kanjeng Nabi Muhammad itu terdapat percontohan yang bagus. Di dalam diri Kanjeng Nabi ada contoh yang bagus yang bisa diteladani oleh kita semuanya. Siapa yang bisa dimangkana yarjullaha, bagi orang yang berharap ingin ketemu dengan Allah, wal yaumal akhir, dan bagi orang yang ingin selamat di akhiratnya, wa dzakarallaha katsira, dan yang banyak berzikir kepada Allah. Itu persyaratannya 3 yang bakal bisa meniru Kanjeng Nabi. Ini nanti yang kita bahas. Tetapi pertama-tama saya ingin mengatakan bahwa masyarakat Sumur Adem saya pastikan adalah masyarakat yang betul-betul mencintai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana buktinya? Buktinya malam ini jam 9 lebih 5 menit ibu-ibu ya ada di halaman, anak-anak, bapak-bapak semuanya meninggalkan rumah, ya kan? Kedereng-dereng cari wong kene mah. Iya, hanya untuk ingin mendengarkan cerita tentang Kanjeng Nabi Muhammad. Dan dapat dipastikan pula di situ ada kerinduan di dalam hati kita. Rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dapat dipastikan sampean semuanya percaya bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Percaya? Percaya, yakin. Pernah ketemu di mana? Belum pernah ketemu, merindukan, percaya. Ada yang punya fotonya enggak? Enggak ada. Ketemu belum ada yang pernah. Yang punya kasetnya barangkali enggak juga. Enggak punya kasetnya, enggak punya fotonya, enggak pernah ketemu. Masih ada hubungan famili enggak? Enggak ada. Kok percaya?
Ini satu hal yang tidak masuk akal sebetulnya. Orang percaya, tidak pernah ketemu, tidak pernah ngobrol, tidak punya fotonya, tidak punya kasetnya, kok bisa sampai merindukan dan jatuh cinta? Kan gak mungkin. Kok bisa terjadi? Ya, nanti kita bahas. Sebaliknya, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, orang Arabnya sendiri yang hidup sezaman dengan Kanjeng Nabi, yang dulunya main bersama, waktu anak-anak main bersama, makan bersama, tidur bersama, main bersama, ya. Dan mereka tahu Kanjeng Nabi itu orangnya jujur, nggak pernah bohong, selalu menolong orang, selalu mendamaikan orang bertengkar, orangnya dermawan, orangnya santun, segala macam sifat kebaikan diakui semua. Dan bahkan yang menjuluki Nabi Muhammad dengan julukan Muhammad Al-Amin adalah orang Mekah sendiri. Ya, tetapi ketika Kanjeng Nabi Muhammad menyatakan dirinya mendapat wahyu dan diangkat jadi Rasul, tidak ada yang percaya. Selama 13 tahun di Mekah, yang percaya bisa dihitung jari, hanya istrinya, ya, terus saudara sepupu, ya, kemudian budak-budak sahaya, itu saja. Hanya beberapa gelintir, itu pun mau dibunuh. Sampai Nabi Muhammad akhirnya mendapat izin dari Allah untuk hijrah ke Madinah. 13 tahun lamanya. Lalu alasannya apa? Disebutkan dalam Al-Quran, mereka itu dalam surat Yasin yang berbunyi wasawaun alaihim a'andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Sawaun alaihim, mereka itu sama saja. A'andartahum, kau berikan bukti, am lam tundirhum, atau tidak kau berikan bukti, la yu'minun, tetap mereka tidak mau percaya. Kanjeng Nabi membuktikan, aku ini utusan Allah. Kata mereka, mana buktinya kau Rasulullah? Nih batu gue gebuk nih, nanti keluar airnya, silakan pukullah. Nanti setelah saya pukul batu ini lalu keluar airnya, kamu percaya enggak? Mereka menjawab, pukul aja dulu. Iya, nanti saya pukul. Kalau keluar airnya, percaya enggak? Pukul aja dulu. Oke. Dipukul, pak, dipukul, cur, keluar airnya. Setelah mereka melihat sendiri batu itu mengeluarkan air, mereka percaya enggak? Enggak. Kemudian lagi, konon ceritanya ada 200 orang kehausan. Tidak ada susu, tidak ada air, tidak ada madu. Kehausan. Oleh Nabi diperaskan dari seekor kambing yang kurus, diperes buat ngasih minum 200 orang. Alhamdulillah kenyang semua. Atau betlung meter, Bu. Atau betul. Sebisa atau tuh kantil beli. Orang. Sampai konon ceritanya bulan dibelah. Nih, saya buktikan. Ya silakan buktikan. Kalau ya memang Anda Rasulullah, buktikan. Ngaku-ngaku utusan Tuhan. Coba buktikan. Gue belah nih bulan, silakan. Terus nanti kalau terbukti percaya nggak? Belah aja dulu. Setelah Bismillahirrahmanirrahim dibelah bulan itu, mereka melihat sendiri, terus percaya nggak? Enggak. Wangkot temen menusaku ya. Orang sumur adem, ketemu juga tidak, pernah salaman juga tidak. Betul enggak?
punya fotonya juga tidak, rekaman punya enggak juga, kok percaya? Ini dua hal yang berbeda. Jadi artinya dulu saya pernah ngajar di Libya, jadi guru di sana di Libya, di sekolah SMA lah kalau di sini mah. Iya. Mereka bertanya, Pak Guru, dalam bahasa Indonesia begini, kenapa para nabi itu lahirnya di negeri kami semuanya? Di Indonesia tidak ada nabi dari Indonesia itu. Saya jawab, orang Indonesia itu, wahai anakku, orangnya baik-baik, nggak perlu nabi. Cukup dengan wali kecil itu cukup kok. Kalau wali cilik pegang cukup. Iya, padu asal bisa melaku dureng banyus pisan baga wis diambungi tangannya ke. Iya. Tidak seperti masyarakat kamu, bandel-bandel, nakal-nakal. Iya, 25 nabi diturunkan ya, kamu bunuh-bunuhin semua aja. Iya, kamu lawan semua yang ada yang dipercaya. Masih kurang berapa lagi? 25 nabi. Ya, mereka ngelawan terus. Di sini tidak pernah ketemu Nabi Muhammad. Kok percaya? Ditambah lagi yang hari ini kita peringati maulidnya, hari lahirnya. Malam ini maulid Nabi. Itu kapan lahirnya? Itu sudah 1444 tahun yang lalu. 1400 tahun luwih. Dari tahun 571 sampai tahun ya 2023, sudah 1400 tahun yang lalu, masih percaya juga, masih diperingati juga. Ada apa sebetulnya? Ini luar biasa, bahwa bukan itu saja. Kalau orangnya ada, yakin ada. Akhirnya di mana? Di Mekah. Tahun berapa? Tahun sekian. Bulan apa? Bulan ini. Saya tanya, bapaknya tahu nggak? Nama tahu, namanya Abdullah, ibunya Aminah. Bapak itu siapa? Abdul Muthalib. Kamu percaya nggak? Enggak. Sekamar dengan saya, sekamar waktu kuliah di Syria, sekamar. Jurusan sastra, ya artinya ilmu balaghah, ilmu nahwu, ilmu shorof, ilmu ma'ani, ilmu bayan, ilmu badi. Ya udahlah, kalau di sini mah ulama besar lah, sampai banyak hafal ayat Quran juga, tapi agamanya lain. Gitu. Saya tanya gini, kamu dalam sejarah, mata pelajaran sejarah di sekolah SD dulu, belajar nggak ada orang lahir namanya Muhammad? Iya. Terus dia berjasa mencerdaskan bangsa Arab yang jahiliyah, yang buta huruf, yang goblok, yang perang saudara bertahun-tahun. Ya, disulap oleh Kanjeng Nabi menjadi bangsa yang paling pinter sealam dunia. Anda mengakui tidak jasanya? Mengakui. Hebat enggak? Hebat. Nabi bukan? Bukan. Anda belajar enggak sejarah Arab? Bahwa bangsa Arab dulunya perang saudara, bunuh-membunuh, bermusuhan satu dengan yang lain. Lalu akhirnya dipersatukan menjadi satu umat besar di dunia. Fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, menjadi bersaudara, mempersatukan. Jasa ini kamu akui enggak? Saya mengakui. Nabi bukan? Bukan. Wong sumur adem kapan belajar sejarah ya? Iya, tapi ngerti, paham juga, percaya juga kan? Nah, ini suatu hal yang aneh. Nah, ibu-ibu sekalian, mungkin itu orang Arab yang sudah lama seperti kita, sudah 1400 tahun lamanya, mungkin masuk akal kalau tidak percaya.
ini keluarganya Kanjeng Nabi Muhammad sendiri. Ya, paman-pamannya nggak ada yang percaya. Bahkan yang memusuhi Kanjeng Nabi ya saudaranya sendiri. Yang membunuh ya Abu Jahal juga orangnya. Iya. Ada lagi yang teristimewa. Salah satu paman Nabi yang paling sayang kepada Kanjeng Nabi, namanya Abu Thalib. Dialah yang melindungi Kanjeng Nabi sejak kecil sampai dewasa, sampai jadi Rasul. Dia yang memberikan perlindungan. Siapapun yang mau menyakiti Kanjeng Nabi selalu dibentengi oleh Abu Thalib. Sebelum engkau melukai Muhammad, hadapi dulu aku. Pasang badan untuk ini. Nabi bertanya, kenapa Pamanda membela-bela saya? Jawabnya, ya karena kamu ponakan saya. Bukan karena saya Rasul, bukan. Paham, Bu? Apakah Pamanda membela saya sebagai apa? Ya sebagai ponakan. Bukan sebagai Rasul, bukan. Ya tetap suruh baca syahadat nggak mau. Sampai di akhir hayatnya ketika Abu Thalib jatuh sakit, hampir mendekati kematian, Nabi begitu sayang kepada pamannya sambil dipeluk, dibujuk, mang, ayo ngucap syahadat, emong, yuk baca syahadat, nggak usah, udah yang pendek aja lah, la ilaha illallah, nggak usah. Sambil dipeluk, sambil dicium, sampai dijilati pusarnya, wudele didilati, dibujuk, tetap nggak usah. Terus di Sumur Adam di sini ada nggak yang wudele didilati Kanjeng Nabi? Langka. Tapi ngandel, itu kan. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi menghadap Allah meminta, ya sambil sholat, sambil berdoa, ya Allah berilah hidayah pamanku, kuayang temen, ya paman yang paling sayang masa akan masuk neraka. Sambil menangis memohon kepada Allah, malah dijawab oleh Allahnya, tidak bisa. Ya Allah berilah hidayah kepada pamanku Abu Thalib. Allah menjawab, tidak bisa. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Yang berhak memberi hidayah hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak apa sedihnya Kanjeng Nabi menangis. Udah, Allah berkehendak seperti itu. Itu. Jadi terjawablah pertanyaan saya, kenapa orang Sumur Adem tidak pernah ketemu Kanjeng Nabi, tidak pernah melihat kemujizatan Kanjeng Nabi. Kalaupun ya Al-Quran mujizat Kanjeng Nabi, yang maca beak yang durung bener aja. Betul nggak? Masih ada nggak di sini yang Alhamdulillahirabbil alamin, masih ada? Ya, iya. Tapi ngantil beli. Ngantil. Ya kan? Bacanya aja masih berketak-berketok, tapi ngantil. Orang Arab yang sekamar dengan saya tanya, kan jurusan sastra, sama dengan saya, jurusan sastra. Nah itu, saya tanya, Al-Quran yang kamu baca itu ada salahnya enggak? Enggak ada. Bahasanya bagus enggak? Bagus. Isinya bener enggak? Bener. Dibacanya enak enggak? Enak. Percaya enggak ini kalam Allah? Tidak. Ini karangan Muhammad. Jadi selama ini mereka yang tidak beragama Islam itu ya meyakini Kanjeng Nabi bukan sebagai Rasul, tapi ya minimal sebagai pahlawan. Jadi kayak orang Indonesia meyakini kepahlawanan Jenderal Sudirman. Anda mengakui nggak Jenderal Sudirman berjasa? Ngakui nggak?
Sebagai nabi ngajar nggak? Percaya nggak? Sebagai nabi, Jenderal Sudirman sebagai nabi percaya nggak? Sebagai pahlawan? Nah itu dia persoalannya. Ya, jadi pada akhirnya terjawablah sudah bahwa jawaban Allah bahwa kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada siapapun yang engkau cintai. Innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Tapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Di sini terjawab, wahai orang-orang sumur adem, bapak-bapak, ibu-ibu yang beragama Islam, ini bukan karena otakmu cerdas, bukan karena kamu mencari kebenaran, tapi murni betul-betul dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Nah, selanjutnya setelah kita dapat hidayah, tolong diteruskan hidayah ini, dirawat. Seperti saya titip pot bunga sama Bapak Haji Sulaiman. Ini buat Anda, ini kembangnya bagus, mawar merah. Ya mesti disiram tiap hari, dipupuk tiap hari sambil berbunga, kan begitu. Nah, hidayah juga sama, perlu dirawat, perlu dipupuk, perlu disiram supaya terus berbunga. Jangan diterlantarkan. Makanya udkhulu fis-silmi kafah, yuk masuk Islam seutuhnya, jangan separuh-separuh. Mumpung diberi hidayah, kalau enggak dicabut lagi nantinya. Artinya sampai sekarang masih banyak orang yang dapat hidayah, sudah baca syahadat, sudah masuk Islam, tetapi masih belum menjalani syariat Islam. Ada di sini yang sholatnya rajin, nggak tinggal 5 waktu, tapi wayahna panen ya untuk bayar zakat pelantar pelintir. Ada nggak? Sholatnya rajin tapi nggak pernah zakat. Ada nggak? Itu berarti belum masuk seutuhnya, baru sebagian. Ada lagi zakatnya keluar, dermawan lagi bagi-bagi duit fakir miskin. Tapi kalau masuk bulan puasa mencari dokter minta surat keterangan sakit mah. Ada. Nah itu kenapa sih cang cing nanggung kadar gesir wis teles anjrem sisan. Wis kadar wis teles. Dapat hidayah diteruskan. Ya, kira-kira kayak orang naik mobil di Jakarta, ada yang masuk kakinya saja, bus kota tuh, ada yang masuk bokongnya saja zaman dulu, iya kan? Ada yang ya Allah, bokongnya di luar, kepalanya di dalam. Itu masuknya tidak seluruhnya, masuk seluruhnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk masuk Islam seluruhnya, jangan sepotong-sepotong. Lagi pula di sini saya selingi dulu bahwa segala macam kewajiban yang Allah jelaskan dalam Al-Quran itu semuanya dalam batas kemampuan kita untuk melakukannya. Tidak mungkin Allah menyuruh kita di luar kemampuan. Innallaha la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan menyuruh kita kecuali ada dalam kemampuan kita. Tidak mungkin saya menyuruh Bapak Haji Sulaiman untuk memikul beras 2 kintal, nggak mungkin. 1 kintal sanggup nggak? Enggak. 1/2 kintal? Wah, 40? Iya, ya udah segitu. Jadi kalau saya ngasih 2 kintal pikul ya berarti yang nyuruhnya nggak bener. Kerjakan sajalah Bu. Begini teorinya. Apa saja kalau sudah menjadi kebiasaan akan menjadi mudah dan kita sanggup. Iya. Kalau kita sudah tiap hari, nah untuk menyentuh psikomotorik itu minimal 1 bulan. Kita akan menjadi terbiasa dan akhirnya bisa karena biasa, berulang-ulang lama-lama bisa menyentuh psikomotorik ini. Ini penting sekali. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekian,
Di penghujungnya bahwa akhirnya kita tadi kembali kepada ayat Quran tadi, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhirah wa dzakarallaha katsira. Sekarang bagaimana kita meniru orang yang hidup di abad ke-7? Bayangkan, belum ada listrik, belum ada sampo, belum ada sabun, belum ada mesin jahit, belum ada pabrik tekstil, betul nggak? Belum ada internet, belum ada radio, belum ada mesin tik, belum ada. Tidurnya masih di tanah, masih primitif, abad ke-7. Bayangkan, kalau ibu-ibu pengen tahu, yang punya internet, diketik aja Jakarta Doe Loe, Jakarta Doe Loe, klik terus di situ Jakarta tahun 1938, Kali Ciliwung, masih mandi pada telanjang Kali Ciliwung, disabet-sabetin di batu tuh nyucinya, ya. Iya kan, orang dagang bakso hanya pakai celana pendek, nggak pakai baju, ya, ngerus bumbunya, dipikul, ya. Orang-orang sepanjang jalan nggak ada yang pakai sepatu, masih nyokor semuanya. Di Jakarta rumah masih pakai belit. Bayangkan, tahun 38 saja masih kayak begitu, apalagi tahun 571, apalagi di abad ke-7 Kanjeng Nabi. Kayak apa? Rumahnya belum punya rumah, hidupnya masih pakai tenda, nggak pakai sepatu, ya. Apalagi zaman dulu, saya sendiri dulu waktu kecil, Bu, kalau sikat gigi itu mandi di kali Ciwaringin, bawakan tuh pakai pasir, betul nggak? Kalau di sini pakai babakan bata, ya, belum ada odol. Dulu saya kalau disuruh nenek beli roti di Jati Barang dari Kliwed, Tasmaya, itu belum ada motor, belum ada mobil, ya sepeda juga jarang, jalan kaki. Saya jalan kaki sepanjang jalan pohon asem, termasuk Sumur Adem nih dulu. Kalau ke Jakarta lubangnya sedengkul-dengkul nih, kayak kubangan binatang kerbau. Bayangkan zaman dulu, baru beberapa tahun, belum lama, apalagi abad ke-7, belum ada apa-apa. Ceboknya juga masih pakai batu, betul nggak? Iya. Lalu kita meniru Kanjeng Nabi, apanya yang ditiru? Nah, ini persoalannya. Ya, jadi yang dimaksud meniru Kanjeng Nabi itu harus secara rasional, secara selektif. Artinya nilai-nilai moral yang bersifat universal itu yang ditiru. Kejujuran, betul? Kesetiakawanan, betul? Apalagi kepedulian sosial, betul? Keadilan, betul? Itu yang kita tiru. Bukan lalu makannya Kanjeng Nabi ditiru, nggak pakai sendok, dibuang sendoknya gitu. Ya punten saja, kalau makan sendirian di rumah nggak pakai sendok nggak masalah. Tapi ketika makan bersama Bupati Indramayu, ya bisa diusir kamu nih, betul nggak? Sendoknya mikir sunah Rasul, katanya sih gimana lagi. Iya, jadi ada orang yang berpahaman meniru Kanjeng Nabi secara letterlek apa adanya, sehingga ketika kita sebok dengan tisu, bid'ah, nggak bisa. Kenapa? Karena Nabi tidak pernah menggunakan tisu. Ya benar, nggak pernah menggunakan tisu. Sebabnya apa? Dia belum ada tisu. Jadi pakai apa? Ya pakai batu. Ada yang begitu. Saya tidak menyalahkan. Saya tidak menyalahkan dan tidak mentertawakan. Ya sudah, kalau memang dia yakin
bahwa pakai batu itu lebih sunnah daripada pakai yang lebih sah daripada pakai tisu. Sikat gigi pakai siwak, ya odolnya tinggal dibuang sudah, nggak pakai sikat gigi, pakai odol Pepsodent lagi, udah pakai siwak aja, nggak ada masalah, silakan secara pribadi. Karena bagaimanapun saya harus menghargai kecintaan seseorang, kerinduan seseorang kepada Kanjeng Nabi, pengen meniru persis, silakan, itu mah ada nilai plusnya. Saking senangnya, saking demennya. Oh, nah, sampai bajunya ya dituru pakai jubah, pakai sorban, mobilnya dibuang-buangin ganti pakai onta, ya mangga silakan. Boleh? Enggak terbelakang. Jangan menghina, saya tidak menghina. Itu boleh gitu, nggak ada masalah, saking cintanya. Pokoknya apa saja dalam pikiran kita, orang yang diidolakan oleh kita, cenderung kita menirunya. Ingat gak dulu waktu saya masih kecil, ada seorang penyanyi legendaris, ya, penyanyi lagu-lagu country di Amerika Serikat, namanya Elvis Presley. Pernah dengar nggak? Nah, iya, celananya di paha merepet, lutut ke bawah biar, namanya cut. Hampir sampai kampung-kampung persoalan cut bros semua, betul nggak? Tuh, terus ada lagi idola yang digemari anak muda, penyanyi pop juga, namanya Michael Jackson, lagunya Thriller. Kayak gitu. Nah itu rambutnya dikriwil-kriwil. Santri saya ada yang rambutnya kayak Michael Jackson dikriwil-kriwil. Orang cinta seperti itu, nggak ada masalah. Baik, saya hormati, berarti Anda betul-betul mencintai Rasulullah, nggak ada masalah. Tetapi ketika ingin meniru secara rasional, ya, meninggalkan cebok pakai batu, pakai tisu, ya jangan dibilang bid'ah dong. Itu aja kok, betul nggak? Iya. Jadi orang yang sikat gigi pakai Pepsodent, jangan dibilang bid'ah. Dengan alasan Nabi tidak memberi contoh, itu kan bid'ah. Nabi kan pakai siwak. Waduh, ya kalau kita diajak berpola hidup abad ke-7, ya bingung saya. Itu. Jadi biarkan saja. Ada orang-orang yang otaknya di abad ke-7, kakinya menginjak abad ke-21. Otaknya tersangkut di abad ke-7, kakinya menginjak abad ke-21. Nggak ada masalah. Dia hebat, dia mencintai Rasulnya, ya sudah silakan, go ahead. Gitu. Tapi tolong kalau makan pakai tangan, ya jangan dilakukan ketika Anda diundang oleh bupati, oleh gubernur, oleh presiden, ya jangan dong. Betul nggak? Ya iya. Habis minum terus kumur-kumur, kaprut ledil gitu, kan jijik jadinya tuh. Lah iya, masalahnya termasuk juga meniru Kanjeng Nabi. Begini, ketika istri kita selingkuh, apa yang kita lakukan? Ada dua kemungkinan, ada kalanya dipecel atau disate. Kalau kita punya istri, ada dua kemungkinan, mungkin dipecel atau mungkin di sate. Kalau ketangguhan istri kita selingkuh, betul nggak? Tapi kalau suami selingkuh, ketangguhan, bilangnya sunnah Rasul. Masa menyakiti istri sunnah Rasul? Bener bisiraku. Bukan, istrimu itu manusia bukan sih? Manusia. Kok dikasih menyakiti istri kok sunnah Rasul? Salah kaprah. Oke. Nah itu, jadi artinya ketika kita meniru Kanjeng Nabi juga secara rasional, itu saja persoalannya. Nah nanti akibatnya dengan segala macam urunan hukum-hukumnya juga akan berubah semuanya. Dulu asal orang tua wali bapak itu tinggalnya jauh,
ya 92 farsakh sama dengan 90 kilometer, maka anak perempuan bisa nikah, tidak mesti harus walinya hadir, cukup dengan wali muhakam. Ini adalah putusan fikih zaman abad ke-8, abad ke-9 setelah Nabi meninggal. Jadi perempuan itu dulu ketika tahun abad ke-10, abad ke-11 di Indramayu, mungkin orang Indramayu ya kan gitu mau kawin, bapaknya tinggalnya di enggak lorong 90 kilo aja. Kertasmaya sampai kemana? Subang, Pamanukan lah, Pamanukan 90 kilo, atau Ciasem masih ada sekarang dikawinkan, bapaknya bingung ini gimana sih, dibawa lari sama laki-lakinya dikawinkan di Ciasem karena sudah lebih dari 90 kilonya, gimana lagi. Itu kan dulu orang dari Kertasmaya mau ke Ciasem, zaman dulu belum ada mobil, belum ada motor, belum ada sepeda, jalan kaki kan. Berapa bulan tuh nyampainya tuh? 2 hari. Belum ada jalan, belum ada jembatan, belum ada apa. Ya, setiap mau nyabrang sungai bikin getek dulu. Dipangan buaya pisan. Nah, jadi wajar zaman dahulu wali muhakam, ya, sesepuh yang ada di situ mewakili bapaknya. Zaman sekarang ya nggak bisa dong. Nah ini juga mesti dipikir ke sana. Jadi rasionalisasi beragama perlu kita mulai sekarang, ya, supaya kita betul-betul diupdate keagamaan kita nih, ya. Bapak-bapak dan ibu sekalian, banyak sekali sesungguhnya dalam meniru Kanjeng Nabi. Silahkan cara makannya, cara minumnya, tetapi perlu diketahui meniru itu semuanya gampang, nggak perlu sekolah lagi, nggak perlu ngaji lagi, tinggal beli jubah, sudah pakai jubah kayak Kanjeng Nabi, pakai sorban. Siwak, beli siwak, nggak perlu ilmu, nggak perlu kecerdasan, itu mah gampang. Yang susah itu meniru moral Kanjeng Nabi yang bersifat universal, kejujuran, penghormatan kepada orang lain, iya kan? Ya, kasih sayang, kemesraan, kepedulian sosial, ya, siap menolong orang siapapun, itu yang susah. Nah itulah makanya ibu sekalian, yuk malam ini kita memperingati Maulid Nabi ini sebagai satu simbol untuk membangun semangat kita meniru Kanjeng Nabi secara rasional. Artinya bukan hanya baju dan pakaiannya saja, itu mah gampang, nggak pakai ilmu aja. Yang penting otaknya yang cerdas, belajar seperti apa. Saya kira nanti itu kita kita sambung dengan dialog, ya, nanti dalam dialog bisa kita kembangkan. Begitu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raportku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.